Yang mana, sama-sama kita ketahui saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini disinyalir mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini, menyebar hampir ke seluruh penjuru dengan sangat cepat, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesarnya penyebaran COVID ini. Sama-sama kita ketahui, obat penawar untuk virus ini juga belum ditemukan, sehingga membuat membludaknya jumlah pasien yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 ini. Rumitnya, penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pembatasan interaksi sosial dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain karena cara ini sangat efektif untuk menangani virus corona ini. Kebijakan social distancing ini juga berdampak kepada dunia pendidikan. Kita melaksanakan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien. Akan tetapi, karena adanya dampak COVID-19 ini, pembelajaran yang biasanya di sekolah dipindahkan ke rumah atau belajar secara daring. Ada banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Sama-sama kita ketahui tidak semua guru yang bisa menguasai teknologi yang modern seperti saat ini. Misalnya saja, guru kelahiran tahun 1980 ke bawah. Pada masanya, mereka menggunakan teknologi yang belum begitu modern seperti saat ini. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua siswa yang menggunakan sarana prasarana yang lengkap, dan tidak semua orang tua mampu membelikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan, kalaupun mereka punya fasilitas tersebut, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu jaringan internet. Pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkan jaringan seluler ini. Yang keempat, keterbatasan biaya. Jaringan internet sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring, menjadi salah satu yang digunakan saat ini. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak diantaranya guru atau orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dan menyediakan jaringan internet. Sebenarnya, sudah kita ketahui di mana metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan barang baru lagi, sebab di beberapa negara, terutama di negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa. Proses pembelajaran di perguruan tinggi pun sudah melakukan pembelajaran secara daring. Perkembangan zaman akan menuntut perbedaan, dan hal ini akan berdampak pada cara atau metode pembelajaran yang sudah bisa dilakukan. Pada zaman yang serba teknologi seperti saat ini, kita harus menguasai apa saja teknologi yang modern pada saat ini. Perubahan perbedaan dan metode ini menuntut
lembaga pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Teknologi ibarat dua mata, pisau yang masing-masing memiliki peran yang sama besarnya, yaitu sisi positif dan sisi negatif, yang memberikan pengaruh terhadap perubahan perbedaan manusia. Khusus dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh lembaga pendidikan, terutama dalam pemanfaatan sebagai media pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang dipahami dan didasari oleh lembaga pendidikan yaitu yang pertama, orang tua. Pendidikan anak sejatinya itu tanggung jawab orang tua. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring memaksa orang tua untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran anak-anaknya. Banyak pengalaman saat ini yang mereka rasakan ketika harus mendampingi anaknya belajar di sekolah. Misalnya, anak yang bandel, anak yang tidak ingin belajar, atau anak yang suka main-main saja. Seharusnya orang tua bisa mengajak anaknya untuk belajar dengan baik. Yang kedua yaitu guru. Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini sebagai guru yang hanya mentransfer pengetahuan secara saat akan tergantikan oleh guru yang lebih canggih, yaitu guru mesin seperti teknologi-teknologi saat ini. Yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia pada zaman saat ini. Perubahan tingkah laku manusia yang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi dalam segala aktivitas harus juga diikuti oleh sekolah. Dampak pandemi COVID-19 ini memberi pengalaman berharga betapa pentingnya peran sekolah yang selama ini sebagai sentral pendidikan seolah tidak berarti. Program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang dulu dianggap sangat penting karena pengaruh terhadap kualitas pendidikan kini seolah tak terhenti. Mungkin itu saja video dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.